Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika, dan hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Masih dalam lingkup rasio atau perbandingan yang sebelumnya ya. Jadi kecepatan adalah salah satu penerapan dari materi perbandingan. Nah, untuk bahasannya meliputi kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, gunanya kecepatan ini apa sih, Bu, di kehidupan sehari-hari? Coba kita lihat gambar berikut. Nah, ketika kamu berangkat sekolah, pernah nggak sih mikir, kalau aku berangkat jam 6.30 supaya sampai di sekolah jam 6.45, aku harus kecepatan berapa ya naik sepeda ini? Nah, itu adalah salah satu fungsi dari kecepatan. Kita bisa menghitung kira-kira kita sampai sekolah jam berapa. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita harus tahu apa sih kecepatan itu. Nah, kecepatan adalah nilai yang mempresentasikan seberapa cepat suatu benda melakukan atau mengalami perpindahan. Satuannya adalah meter per detik atau ditulis M per S atau meter per sekon. Nah, ada cara untuk mengubah satuan meter per detik ke kilometer per jam, karena biasanya kita juga menggunakan kilometer per jam. Caranya, 1 meter itu sama dengan 1 per 1000 km. Kenapa, Bu, bisa jadi per 1000? Nah, pada tangga ukuran, di sini meter ke kilometer jaraknya 1, 2, 3, berarti kita bagi 1000 karena nolnya 3. Nah, makanya 1 dibagi 1000. Begitupun untuk detik. 1 jam adalah 3600 detik. Maka untuk 1 detik caranya sama dengan 1 dibagi 3600 jam. Sehingga, nah, ditulis seperti ini. Ini yang 1 meter kita tulis seperti ini. Dan yang untuk detiknya kita tulis seperti ini. Kita operasikan sehingga diperoleh hasilnya 3,6 km per jam. Begitupun untuk yang dari kilometer per jam ke meter per detik. Nah, bisa dipelajari sendiri ya. Lanjut, yang kedua adalah jarak atau J, disimbolkan dengan huruf J. Jarak adalah nilai yang mempresentasikan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi. Misal dari sini ke sini. Berapa ya jaraknya? Nah, untuk satuannya adalah meter. Nah, sesuai tangga yang tadi juga, 1 km berapa meter? Kalau dari kilometer ke meter naik atau turun? Turun. Sehingga dikali 1, 2, 3. Dikali nolnya 3, berarti dikali 1000. Maka hasilnya 1000 meter. Dan untuk kilometer, dari meter ke kilometer naik 3, 1, 2, 3 sehingga dibagi 1000, diperoleh hasilnya 0,001 km. Itu untuk jarak. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah interval antara dua buah kondisi. Misalnya, lama berlangsungnya suatu peristiwa. Misalnya, berapa menit kamu makan? Nah, itu. Nah, untuk satuannya, satuan dari waktu adalah detik atau sekon. Biasanya disimbolkan dengan S. Nah, untuk waktu sendiri, simbolnya adalah W. Nah, satuan waktu di sini harus diperhatikan. Harus tahu semua ya, bahwa 1 menit adalah 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3600 detik. Sehingga 1 jam sama dengan 3600 detik, dan seterusnya. Nah, ada rumusnya nih, rumus kecepatan. Sama seperti sebelumnya, yaitu skala. Ada segitiga ajaib yang akan membantu kita. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus Jokowi untuk mempermudah singkatannya, untuk memudahkan kita menghafalnya. Ingat aja, rumus kecepatan itu rumus apa ya? Oh, rumus Jokowi. Jokowi. Ingat, urutannya dari atas ke bawah. Jokowi. Oke, mari kita rincikan. Yang pertama, rumus kecepatan. Gimana caranya kemarin? Kalau kita mau cari kecepatan, maka pada segitiga ajaibnya kita tutup yang bagian K. Tutup. Nah, sehingga diperoleh apa? K sama dengan J per
W. Tara, K sama dengan J per W. Oke, kecepatan. Lanjut ke jarak. Jarak apa yang ditutup? J. Ketika J ditutup, maka yang tertinggal adalah, ingat kalau garis yang tengah ini, yang mendatar, ini per ya. Kalau yang berdiri ini berarti kali. Maka J sama dengan K dikali W. Oke, yang terakhir, waktu. Maka yang ditutup adalah W. Sehingga yang tersisa adalah J per K. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung ke latihan soal. Soalnya adalah, Arkan mengayuh sepeda dengan kecepatan 9 meter per detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Arkan untuk menempuh jarak 3,6 km? Nah, di sini yang pertama, kita harus mengetahui apa saja arti angka-angka ini. 9 meter per detik itu apa ya? Oh, ternyata kecepatan. Lalu 3,6 ini apa? Jarak. Oh, jarak ternyata. Nah, terus yang ditanya apa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oh, waktu. Nah, berarti kita ketahui ada kecepatan dan jarak, dan yang ditanya adalah waktu. Nah, di sini satuannya belum sama. Jarak. Di sini kecepatannya meter per detik, sedangkan jaraknya masih kilometer, maka harus kita samakan menjadi meter. Kilometer ke meter dikali 1000, sehingga diperoleh hasil 3.600 meter. Nah, rumusnya waktu apa? Kita lihat lagi, segitiga ajaib. Waktu kita tutup. Oke, sehingga tersisa adalah J per K. Nah, J per K langsung kita masukkan. Jaraknya adalah 3.600 dan kecepatannya adalah 9 meter per sekon. Kita hitung sehingga diperoleh hasil 400 sekon atau 400 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan Arkan adalah 400 detik. Nah, semoga bisa difahami untuk materi kecepatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.